Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hafizakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan menerangkan tentang benda-benda najis yang dimaafkan oleh syariat jika masuk ke dalam air yang sedikit. Perlu difahami bahwa ada dua benda najis yang ketika masuk ke dalam air yang sedikit, maka air tersebut tidak dinyatakan mutanajis, tidak dikatakan sebagai air yang kenajisan atau air mustakmal ataupun air suci dan tidak mensucikan, tapi tetap dikategorikan sebagai air suci dan mensucikan. Bisa diminum, bisa dikonsumsi, dan bisa digunakan untuk toharoh atau menghilangkan sesuatu yang kenajisan. Dua benda najis itu, yang pertama adalah benda najis yang sangat kecil sehingga dari kecilnya tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata biasa. Kadang-kadang kita ketika lagi buang air kecil, mohon maaf, perlu saya terangkan di sini, ada perasaan sepertinya terkena percikan air seni atau air kencing kita sendiri. Tapi ketika kita lihat dengan mata kita, dengan mata biasa, itu tidak terlihat. Cuma ada perasaan seperti kita terkena percikan. Nah, ketika kita lihat tidak ada, maka hukumnya tidak perlu untuk kita basuh. Begitu pula ketika benda najis itu yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat oleh penglihatan mata biasa, masuk ke dalam air yang sangat sedikit, kurang dari 2 kula, maka air ini tidak dikategorikan sebagai air mutanajis, tapi tetap dikatakan air suci dan mensucikan. Kalau toh memang benar masuk ke dalam air sedikit, maka air itu tetap dikatakan ma'fu atau diampuni, sehingga tetap bisa digunakan untuk toharoh. Ini yang pertama. Yang kedua, bangkai binatang yang kecil, yang andai kata binatang itu ketika masih hidup disembelih atau dipotong, ternyata darahnya tidak mengalir karena dari kecilnya, dan binatang itu ternyata masuk ke dalam air yang sedikit. Ketika masuk masih hidup, dan ketika sudah berada di dalam air sedikit mati. Kita melihat tinggal bangkainya. Maka bagaimana hukum air yang sedikit itu? Apakah kita buang? Sayang kalau kita buang. Lalu untuk apa? Kita ambil bangkainya, maka air itu masih bisa dipergunakan untuk toharoh. Bisa kita pergunakan untuk wudhu, mandi besar, dan mensucikan sesuatu yang mutanajis. Karena apa? Karena bangkai yang masuk itu kecil, maka air tersebut dimakfu oleh Allah, dimakfu oleh syariat Islam, sehingga tidak dikategorikan sebagai air mutanajis dan bisa digunakan untuk toharoh, mandi besar, wudhu, dan menghilangkan najis. Mudah-mudahan uraian yang cukup singkat ini dapat memberikan pemahaman yang baik kepada kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.